Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita fokuskan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini karena masih suasana 10 awal bulan Dzulhijjah, maka pembahasan malam ini kita fokuskan tentang puasa Arafah. Apa rahasia di balik puasa Arafah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang kita akan bahas seputar puasa Arafah ini. Pertama, kita akan bahas Arafah dulu. Apa itu Arafah? Kemudian apa saja keutamaannya? Kemudian kita baru masuk kepada hukum puasa Arafah. Kemudian ada beberapa polemik yang kita akan bahas. Pertama, bagaimana kalau terjadi perbedaan antara negeri kita dengan negeri Saudi? Kemudian juga apakah Nabi SAW hanya puasa selama 10 awal bulan Dzulhijjah itu Arafah saja, ataukah puasa dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9? Ini seputar ini yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa hari Arafah adalah hari di mana orang-orang yang haji sedang wukuf di Jabal Arafah, dan itu tepat di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Adapun kenapa kemudian Arafah disebut Arafah? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya dan juga yang lainnya, qalu, para ulama mengatakan, fi tasmiyati Arafata, pada penamaan kenapa tempat itu disebut Arafah, dan sampai hari ini manusia menyebutnya sebagai Arafah. Ada yang mengatakan, pendapat ulama, li'anna an-nasa yata'arafuna fihi, karena manusia yang berkumpul dari berbagai macam negeri kemudian tumplek di Jabal Arafah, kemudian satu dengan yang lain saling mengenali. Saling mengenali. Oh, ini nampaknya orang Batam nih, gitu. Ah, ini nampaknya orang Padang nih. Mungkin dari dialeknya mungkin ya. Ini orang Arab, jelas bahasa Arab dia kan. Jadi saling mengenal satu dengan yang lainnya, atau mungkin kenalan satu dengan yang lainnya. Makanya kemudian Jabal itu disebut Jabal Arafah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa li'anna Jibril alaihi salam tafa bi Ibrahim. Jadi tatkala Jibril alaihi salatu wassalam di masa era Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan tawaf bersama Nabi Ibrahim, maka Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan manasik haji kepada Ibrahim dan mengatakan,
kepada Ibrahim, a'arafta, apakah engkau tahu wahai Ibrahim yang ini? A'arafta, apakah engkau tahu Ibrahim yang itu? Kemudian Ibrahim pun belajar kepada Jibril dan mengatakan araftu, aku tahu. Ketika Ibrahim mengatakan araftu, maka jabal itu disebut Jabal Arafah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut Arafah ini lianna Adam alaihi salam lamma uhbita minal jannah huwa wa hawa iltaqaya fi dhalikal makan fa'arafaha fa'arafathu. Tatkala Adam alaihi salatu wassalam dan juga istrinya Hawa diturunkan dari sorga, kemudian Allah pisahkan turunnya. Kalau Hawa ada yang mengatakan di Jeddah, adapun Adam diperselisihkan, ada yang mengatakan di Sri Lanka, India, ada yang mengatakan di tempat lain. Kemudian keduanya saling mencari antara Hawa dan juga Adam. Maka ketika jarak mereka sudah dekat yang disebut dengan Muzdalifah, kemudian mereka betul-betul ketemu. Akhirnya Adam mengenali Hawa dan Hawa pun mengenali Adam. Di tempat pertemuannya itulah disebut Jabal Arafah, karena saling mengenal satu dengan yang lainnya. Itu disebut Arafah. Arafah itu dari ta'aruf. Kalau kawin kan ta'aruf dulu. Udah ta'aruf belum? Kata ustaz ya. Belum, jangan. Nanti sama dengan beli kucing dalam karung. Maunya putih, tahu-tahu hitam pula kan. Itu maksudnya. Istilahnya ta'aruf itu kenalan dulu. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa kenapa tempat itu disebut Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Arafah sendiri itu sangat terkenal ketika dikaitkan dengan ibadah penyempurna Islam, ibadah haji. Kenapa? Karena puncak rukun haji yang paling besar itu terjadi di Arafah. Puncak rukun haji itu yang paling besar terjadi di Arafah. Disitulah ada wukuf namanya, wukuf di padang Arafah. Kenapa kemudian saya katakan ini rukun terbesar ibadah haji? Karena wukuf di Arafah ini sangat menentukan sah dan tidaknya ibadah haji. Makanya Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu ditentukan dengan Arafah. Orang kalau wukuf di Arafah berarti sah hajinya. Orang yang tidak pernah datang ke Arafah dan berwukuf berarti tidak sah hajinya. Jadi sampai menentukan sah dan tidaknya haji itu Arafah. Maka disebut Arafah ini rukun haji terbesar. Sehingga kalau kita bicara haji mesti kita kenal istilah wukuf di padang Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keistimewaannya disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-samai dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa mashhud. Dan demi langit dan gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, wasyahidin, dan hari yang menyaksikan, wa mashhudin, dan hari yang disaksikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaum al-mau'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumu Arafah wasyahidu yaumul jum'ati wa ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin afdala minhu fihi sa'atun la yuwafiquha abdu mu'minun yad'ullaha bi khairin illa istajaballahu lahu
wa la yasta'idu min syai'in illa a'adzahu Allahu minhu. Kata Nabi SAW, ini namanya tafsir hadis atau mentafsirkan ayat dengan hadis. Jadi surah Al-Buruj ayat 1-3 ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Yang dimaksud wal yaumil mau'ud adalah hari kiamat. Yang dimaksud asyahid wal yaumil masud wasyahidin. Yang dimaksud syahid di sini adalah hari Jumat, dan yang dimaksud masyhud adalah hari Arafah. Kemudian Rasul mengatakan tidaklah terbit matahari, tidak pula tenggelamnya pada satu hari yang lebih afdal dibandingkan hari Jumat. Di situ ada waktu yang kalau mencocoki seorang hamba mukmin berdoa kepada Allah dengan kebaikan, kecuali Allah akan ijabah doanya. Dan tidaklah seseorang mukmin meminta perlindungan dari sesuatu kecuali Allah lindungi darinya. Ada yang mengatakan doa mustajab di hari Jumat itu antara khutbataini, 2 khutbah. Dan ada yang mengatakan setelah asar mendekati terbenam matahari. Tetapi ulama mengatakan bahwa manusia berkumpul dalam rangka ibadah itu kan di 4 tempat. Pertama saat solat jamaah, yang kedua saat solat Jumat, yang ketiga saat solat Id, dan yang keempat di padang Arafah saat wukuf. Kata para ulama, yang paling besar dari perkumpulan manusia adalah wukufnya jamaah haji di Arafah. Dia lebih besar dibandingkan solat jamaah, lebih besar dibandingkan solat Jumat, bahkan lebih besar dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi perkumpulan manusia dalam rangka beribadah itu yang paling besar adalah saat manusia sedang wukuf di Arafah. Begitu keterangan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka kecuali di hari Arafah. Kemudian kata Rasulullah, karena Allah akan mendekat hamba-hambanya, kemudian akan membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya, dan Allah pun mengatakan, tahukah engkau wahai para malaikat apa yang mereka kehendaki itu? Dalam riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri padang Arafah, hampir-hampir matahari tenggelam, maka Nabi memanggil Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, angsit liyan nas." Tolong jangan ada yang berisik manusia, diamkan mereka yang bicara, aku ingin bicara. Maka Bilal pun kemudian menenangkan manusia untuk tidak bicara karena Rasul mau bersabda. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah Bilal radhiyallahu an membuat manusia terdiam, "Ma'syaran nas, ataniya Jibril anifan fa aqra'ani min rabbi as-salam." Wahai manusia, baru saja Jibril datang kepadaku, kemudian dia menitipkan kepadaku dari Rabbku sebuah salam. Kemudian Rasul mengatakan, "Innallaha qad ghafara li ahli Arafah wa ahli al-Mash'ar wa ghamina lahumut tabi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah mengampuni kepada seluruh penduduk yang ada di Arafah dan yang ada di Mahsyar, serta Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dari mereka dosa-dosa yang sifatnya dosa-dosa yang mendolimi orang. Apa maknanya? Wa dhamina anhum tabi'at. Ulama mengatakan, jadi kalau seandainya antum ini pernah mengambil barang si fulan, mengambil hak orang, pokoknya kezaliman-kezaliman yang bicara dengan hak orang lain, kemudian setelah antum sadar ingin mengembalikan barang, ingin minta maaf, ingin mengembalikan haknya, orang ini sudah nggak ada, antah berantah pergi kemana, dicari-cari nggak ketemu. Kemudian antum bertobat dengan taubatan nasuha, betul-betul bertobat dan ada itikad baik mengembalikan, dan antum jujur dalam bertobat, kelak pada hari kiamat ketika antum berjumpa dengan orang yang antum zalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan amalan antum saat sedang wukuf di Arafah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah makna wa dhamina anhumut tabi'at. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ahada lana khassatan, apakah ini untuk kami para sahabat secara khusus, bahwa wukuf kami di padang Arafah itu Allah akan ampuni dosa-dosa kami? Ingat, ada yang mengatakan bahwa menghapuskan dosa orang-orang yang di padang Arafah itu betul-betul dihapuskan, karena ada hadis yang mengatakan bahwa di antara pahala orang yang haji itu ketika pulang kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Apakah bayi yang baru dilahirkan punya dosa? Kan enggak punya dosa. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia di padang Arafah karena keikhlasan mereka berdoa di situ meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul taubatan nasuha dengan taubat sejujur-jujurnya kepada Allah, maka dia pulang sudah tidak membawa dosa. Artinya Allah ampuni semua dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah itu khusus bagi kami? Maka Nabi mengatakan, tidak, waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Ini berlaku kepada siapapun yang datang sepeninggalmu wahai Umar sampai kiamat. Siapapun yang wukuf di Arafah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosanya. Makanya kalimat yang pertama kali diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam saat di padang Arafah, apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa yang dibacakan Adam di Arafah, yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, fatalaqqa adama rabbuhu bikalimat, maka Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa adama rabbuhu kalimat fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Maka Allah mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat, maksudnya kalimat tobat, dan Adam pun membaca kalimat itu dan Allah pun ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beruntunglah orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, karena dosa-dosa mereka, kalau haji mereka lillah karena Allah Azza wa Jalla, mereka pulang seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bahwa haji yang mabrur itu tidak pantas balasannya kecuali surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis ketika Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana Allah membanggakan orang-orang yang ada di padang Arafah itu. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, apa ucapan para malaikat?
Ucapan para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk ya Rabb, orang-orang yang akan merusak, makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah, kan gitu. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu ciptaanku dibandingkan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwa apa yang dikatakan malaikat, bahwa Allah akan menciptakan Adam itu sebagai perusak dan penumpah darah, kemudian Allah mengatakan, saya lebih paham dengan ciptaan saya. Terbukti bahwa di antara turunan Adam alaihi salatu wassalam ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi para sahabat, ada yang jadi orang-orang saleh, ada para mujahidin, ada orang-orang baik. Tidak semua perusak dan tidak semua penumpah darah, kan? Termasuk juga Allah ingin membanggakan kepada para malaikat, lihat orang yang dulu kau katakan akan merusak dan menumpahkan darah, mereka sedang wukuf di Arafah. Mana mereka merusak? Mana mereka menumpahkan darah? Mereka sedang berwukuf. Mereka meninggalkan negerinya, mereka meninggalkan keluarganya, sebagian mereka membawa hartanya, habis di jalan dengan hartanya. Mereka hanya datang ke situ untuk berwukuf, bermunajat kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berbangga dengan para malaikatnya. Tsumma yubahi bikumul malaikah, Allah pun berbangga di hadapan para malaikatnya. Lihat mereka sedang bermunajat kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan secara umum hari Arafah itu masuk dalam satu di antara 4 bulan yang disebutkan Ashhurul Hurum dalam At-Taubah 36. Kemudian juga hari Arafah itu masuk pada ayyam ma'lumat, hari-hari yang diketahui atau disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, dan itu bulan istimewa. Dan hari Arafah juga masuk pada 10 awal bulan Dzul Hijjah yang merupakan hari-hari terbaik di dunia. Kemudian hari Arafah juga adalah hari Id bagi kita kaum muslimin. Bukan hanya Id bagi para jemaah haji yang ada di wukuf saja, tapi lebih daripada itu, hari Arafah itu hari kebanggaan kita kaum muslimin, bahkan hari Id kita semuanya kaum muslimin dimanapun berada. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari didatangi oleh seorang Yahudi. Kemudian Yahudi ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma ida. Hei Amirul Mukminin, aku dengar ada satu ayat dalam kitab sucimu yang kalian selalu baca. Hei Umar, kalau seandainya ayat itu turun bagi bangsa kami, bangsa Yahudi, tentu hari turunnya ayat itu kami akan jadikan Id bagi kami bangsa Yahudi. Masalahnya ayat itu turun kepada kalian, tidak turun kepada kami. Kemudian Umar mengatakan, ayat yang mana itu? Maka orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Lihat, orang Yahudi saja mengatakan kalau ayat ini turun kepada bangsa kami Yahudi, kami jadikan turunnya ayat itu hari raya. Harusnya ini juga menjadi kebanggaan kita kaum muslimin, kan? Karena satu-satunya agama yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Karena ayat ini tidak turun kepada bangsa Yahudi, ayat ini tidak turun kepada bangsa Nasrani. Satu-satunya agama yang sempurna, paripurna, paling sempurna di alam semesta ini hanya Islam. Karena Allah sendiri yang mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Sehingga Islam tidak berhajat penambahan, bahkan tidak perlu kepada pengurangan, sudah sempurna, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan hari Arafah sendiri
adalah hari yang terbaik untuk berdoa. Kata Nabi SAW, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Bahkan tadi sudah saya singgung, tidaklah Allah banyak kemudian mengampuni dosa-dosa hambanya dibandingkan di hari Arafah. Bahkan tidaklah setan merasa terhina kecuali di hari Arafah. Setan itu merasa terhina, merasa kecil, merasa rendah, karena di hari Arafah itu turun rahmat Allah, turun para malaikat Allah, Allah juga turun, sehingga setan menjadi hina di mata manusia. Dan juga saat perang Badar, karena Jibril turun membawa 5.000 para malaikat, setan terhina dan kabur dari peperangan. Bahkan lebih daripada itu, hari Arafah ini adalah tempat di mana Allah mengambil perjanjian kita dengan Allah. Apa perjanjian kita dengan Allah? Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Rabbu mengambil perjanjian dengan Bani Adam dari punggung-punggung mereka, maksudnya ketika Adam diturunkan dari sorga ke bumi, ketika berada di Arafah, maka Allah mengusap pundak Adam itu, kemudian keluar ruh-ruh yang kelak akan menjadi anak cucunya sampai kiamat. Lah ruh-ruh itulah diajak dialog oleh Allah, yang merupakan cikal bakal turunan Adam kelak. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb engkau? Maka semua ruh mengatakan ya, kami menyaksikan bahwa engkau Rabb kami. Makanya setiap bayi yang lahir terlahir fitrah, terlahir Islam, karena sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Kapan? Saat Allah turunkan dan saat Adam berada di padang Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keistimewaannya. Bahkan di antara ulama salaf adalah Abdullah ibn Mubarak datang kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pada hari Arafah. Dilihat Sufyan sedang menangis. Kemudian kata Ibnu Mubarak kepada Sufyan Ats-Tsauri, ma aswa'u hadzal jam'i halan. Wahai imam, di antara semua yang datang wukuf di padang Arafah itu, siapa orang yang paling jelek di antara mereka? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, alladzi yadhunnu annallaha la yaghfir lahu, orang yang menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Jadi saat manusia wukuf, kemudian karena dia banyak dosa gitu ya, dari kecil sampai tua dia berdosa, kemudian haji. Saat diwukuf malah kemudian terfikir karena terlampau banyak dosanya, nggak mungkin Allah ampuni saya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, inilah seburuk-buruk manusia di padang Arafah, menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dia. Kata, Allah akan mengampuni kamu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kita masuk pada puasa Arafah. Kalau kita cerita tentang puasa Arafah, apakah Nabi SAW hanya berpuasa di Arafah saja di tanggal 9 dan menganjurkan puasa tanggal 9, ataukah Nabi SAW juga berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 hari Arafah? Ini yang menjadi polemik para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa terjadi polemik itu? Karena ada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa saat Rasul di gilirannya, Aisyah tidak pernah melihat Rasul berpuasa. Artinya tidak ada puasa mulai tanggal 1 kecuali tanggal 9 hari Arafah. Tetapi kalau kita melihat riwayat istri-istri Nabi yang lainnya seperti Hafsah,
atau Ummu Salamah atau yang lainnya, justru mereka mengatakan terbalik dari apa yang dikatakan Aisyah. Justru mereka mengatakan Rasul berpuasa tanggal 1. Inilah yang kemudian menjadi tradisi salafus saleh, baik kalangan para sahabat ataupun para tabi'in. Mereka berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di antaranya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila datang bulan Dzulhijjah maka dia berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Begitu juga para tabi'in, seperti yang dilakukan oleh Muhammad ibn Sirin, Al-Imam Qatadah ibn Di'amah, termasuk juga pembesar tabi'in namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Para tabi'in ini mereka berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan sebagian para ulama mengatakan inilah pendapat aktsarul ulama, kebanyakan para ulama. Puasa itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Tetapi bagi orang yang kemudian berhujah dengan hujah Aisyah radhiyallahu anha, sebagian ulama hendak menjama antara riwayat Aisyah dan Hafsah serta yang lainnya. Boleh jadi Nabi SAW itu dia berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi ketika giliran di rumah Aisyah radhiyallahu anha dia tidak berpuasa karena ada penghalang. Boleh jadi dia sedang sakit, ya. Boleh jadi ada hal-hal yang menghalangi dia puasa sehingga Aisyah menyangka tidak puasa. Atau juga dipahami bahwa seperti yang dipahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, boleh jadi Rasul itu kadang puasa kadang tidak. Tapi yang jelas bahwa yang paling utama wallahu alam dan di pendapat kebanyakan para ulama, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 atau berpuasa sebagian besarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Kalau ini sudah kita pecahkan, sekarang kita masuk pada puasa Arafah apabila kemudian berbeda waktu dengan puasa kita. Karena begini ikhwan, terkadang beberapa tahun kan ke belakang, nggak tahu di tahun ini apa sama nih, di sana sudah wukuf, rupanya di negeri kita masih tanggal 8. Padahal di Arab itu sudah wukuf tuh. Kemudian di negeri kita masih tanggal 8. Pertanyaannya, apakah kita berpuasa Arafah karena berdalil dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, ataukah kita tetap menunggu besok harinya tanggal 9-nya kita puasa, berarti di sana sudah Idul Adha, ya kan? Disinilah polemik yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang polemik seperti ini, saya sudah catat beberapa poin supaya menghilangkan iskalnya. Apabila terjadi seperti ini, karena sering terjadi tiap tahunnya nih. Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa Arafah, kalimat Arafah ini bisa ditafsirkan beberapa tafsiran. Yang pertama, boleh jadi Arafah itu ditafsirkan dengan kalimat Arafah maksudnya adalah tempat. Summa afadtum min Arafat. Seperti Allah mengatakan, kalimat Arafah berarti maksudnya tempat. Sehingga kalau seandainya puasa Arafah itu maksudnya Arafah di sini dipahami dengan tempat, berarti puasa Arafah itu ditentukan dengan tempat wukuf. Ketika di sana wukuf, di sini puasa. Di sana tidak wukuf, di sini tidak puasa. Karena ditentukan dengan tempat. Ini yang pertama. Yang kedua, makna Arafah itu bukan tempat, tetapi yadullu ala zaman, menunjukkan akan waktu. Maksudnya hari Arafah. Ketika kemudian Arafah itu dimaknai hari bukan tempat, berarti
kita tidak harus mengikuti wukufnya Saudi. Tidak mesti. Di sana sudah tanggal 9, di sini tanggal 8. Berarti kita belum masuk hari. Ketika mereka Idul Adha tanggal 10, kita tanggal 9, berarti sudah masuk harinya. Berarti kita berpuasa karena hari, bukan karena tempat. Paham? Ya. Kalau puasa karena tempat ditentukan dengan wukuf, tapi puasa karena hari ditentukan dengan penanggalan kapan tanggal 1. Karena perselisihan para ulama ini seperti perselisihan soal ru'yatul hilal Ramadan. Di zaman Nabi SAW, salah satu istri Nabi SAW mengutus Quraib untuk berangkat dari Madinah ke Syam. Sampai di Syam, rupanya Quraib ini berpuasa di hari Jumat, 1 Ramadannya itu. Kemudian pertengahan Ramadan Quraib pulang ke Madinah, berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya oleh Quraib ini, wahai Ibnu Abbas, kapan mulai puasa di Madinah ini? Kata Ibnu Abbas, hari Sabtu. Padahal di Syam hari Jumat, tapi di Madinah hari Sabtu. Berarti ada perbedaan tuh. Kemudian Quraib ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, tidak cukupkah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melihat bulan di sana? Tidak cukupkah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melihat bulan di sana? Artinya kenapa enggak ikut Syam? Kenapa kok Madinah ikut sendiri? Maka Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan, hakadza ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru inilah yang benar yang diperintahkan Nabi SAW. Ketika kami melihat bulan terhalang, maka kami genapkan. Sehingga kami tidak melihat bulan, di sana melihat bulan, maka mereka ganjilkan. Maka itu juga perbedaan matali antara Saudi Arabia dengan negeri kita tuh. Di sana melihat berarti ditentukan tanggal 1. Berarti bulan Dzulqa'dahnya hanya 29. Tanggal 30-nya tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian di negeri kita rupanya tanggal 29 ketika melihat bulan, penentuan besoknya Dzulhijjah tak nampak pula karena mendung. Akhirnya Dzulqa'dahnya digenapkan tanggal 30, baru tanggal 1-nya setelah tanggal 30, berarti selisih 1 hari itu jadinya kan? Ya. Selisih 1 hari. Duluan sana karena melihat, ya. Kita tidak melihat, berarti selisih 1 hari. Lah karena ada perbedaan matali seperti ini, maka kata para ulama bahwa puasa Arafah bagi yang mengartikan itu hari, berarti kita tidak boleh puasa kalau belum masuk tanggalnya. Tapi kalau dipahami tempat, walaupun seandainya nih di negeri kita ini masih tanggal 8, tapi di sana sudah wukuf, tetap kita harus puasa Arafah walaupun idnya ikut pemerintah. Polemiknya di sini. Anda memahami Arafah itu tempat ataukah memahami Arafah itu hari? Itu saja sebenarnya polemiknya. Bagi yang memahami Arafah tempat, berarti wukuf sebagai patokan orang itu puasa. Sana wukuf, kita puasa. Mau tanggal 8 terserah. Yang penting sana wukuf. Ya. Tapi bagi yang mengatakan bahwa Arafah itu hari, artinya berkaitan dengan hari, bukan dengan tempat, berarti menunggu tanggal 9, bukan menunggu wukuf. Dan hampir semua puasa sunnah itu berkaitan dengan hari, bukan dengan tempat. Asyura berkaitan dengan hari, Syawal berkaitan dengan hari, ya, Muharram berkaitan dengan hari. Termasuk juga pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Arafah itu berkaitan dengan hari, bukan dengan tempat. Sehingga kita tidak perlu mengikuti wukufnya Saudi kalau belum sampai di tanggal 9. Bisa dipahami ini, ya. Kenapa demikian? Ada alasan lain. Karena kata para ulama bahwa berdasarkan hadis Nabi SAW,
saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian manakala pemerintah berpuasa, dan berbukanya kalian manakala pemerintah berbuka. Dari sini kita tahu bahwa masing-masing pemerintah itu punya kebijakan di dalam penentuan tanggal. Termasuk negeri kita ada kebijakan menentukan tanggal hijriah kan. Maka mengikuti pemerintah lebih baik dibandingkan menyelisihinya, karena itu akidah ahli sunnah. Kita harus mengikuti pemerintah. Kalaupun seandainya pemerintah salah nih dalam menetapkan, maka Rasul mengatakan kalau mereka salah kita tetap dapat pahala dan mereka dapat dosa. Tapi kalau mereka benar, dua-duanya kita dan mereka dapat pahala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini jelas tentang polemik, tapi kita tidak menafikan kalau memang ada orang berpuasa berpatokan dengan wukuf, ya silahkan. Ya, karena sekali lagi ini masalah khilafiyah. Soal memahami kalimat Arafah itu berkaitan dengan tempat ataukah dengan waktu. Tak perlu kemudian kalian kereng-kerengan bahasa kitanya. Ya, kamu okay, sibuklah, ributlah antum jadinya kan. Ya, tak perlu. Tinggal antum milih pendapat yang mana. Kalau pendapat saya hari, ya terserah ikut pendapat saya. Kalau antum punya pendapat sendiri, ya tafadhalu, silahkan, ya kan. Yang jelas itu yang salah yang enggak ada puasa. Sibuk khilaf-khilaf, rupanya tanggal 9 tak puasa juga. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pahala orang yang berpuasa Arafah, maka sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda tentang hal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu, kata Nabi, ahtasibu yukaffiru sanatal madhiyata was sanatal qabilata. Dan saya mengharap bahwa puasa Arafah itu bisa menggugurkan puasa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Artinya puasa Arafah itu menggugurkan 1 tahun ke belakang dan menggugurkan 1 tahun ke depan. 2 tahun berturut-turut dosa kita digugurkan. Menjadi polemik, apakah semua dosa? Karena dosa itu ada 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagian para ulama mengatakan semua dosa digugurkan dengan 1 kali puasa di tanggal 9 Arafah. Karena Rasul mengatakan secara umum yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyah, menggugurkan dosa ke belakang setahun dan ke depan 1 tahun. Artinya semua dosa, mau kecilnya mau besarnya, dengan cukup 1 kali puasa di Arafah gugur semuanya. Ini satu pendapat. Tetapi jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak. Yang dihapus itu hanya dosa-dosa kecil saja. Dosa besar tidak dihapus. Karena dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan solat. Jangankan dengan puasa, dengan solat pun tidak. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun idza jtunibatil kabair. Antara solat 5 waktu dari 5 waktu yang lainnya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, itu maksudnya, atau Jumat ke Jumat, atau Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa, maksudnya dosa kecil, selama dia menjauhi dosa besar. Kalau solat saja tidak bisa menggugurkan dosa besar, apalagi pahala, apalagi puasa, ya tentu lebih tidak bisa lagi. Berarti yang dimaksud di sini menggugurkan dosa setahun ke belakang dan dosa tahun ke depan, kata Syekh Utsaimin, artinya menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi jangan remehkan dosa kecil, karena kalau ditumpuk-tumpuk seperti kayu bakar kemudian dibakar, membakar juga. Kata Nabi, kata para ulama, ya, la tahkiranna minadz dzunub fa innal jibala minal hasa.
Jangan remehkan sebuah dosa, karena gunung yang besar itu sebenarnya tumpukan kerikil-kerikil kecil. Jangan remehkan sebuah dosa, maksudnya dosa kecil, karena gunung yang besar itu dari rentetan kerikil-kerikil kecil yang bertumpuk. Artinya kalau dosa kecil ditumpuk jadi gunung juga gitu. Persis seperti yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan ya besar juga. Bahkan tidak ada dosa besar kalau senantiasa digempur dengan istighfar. Itu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dan definisi dosa kecil itu dosa yang tidak ada ancaman dunia dengan had dan tidak ada ancaman akhirat dengan azab, tapi dosa. Ya, seperti mamanya orang seseorang memandang aurat, kan gak ada hukuman had di dunia. Apakah memandang aurat harus dicongkel matanya sama cerulit gitu kan? Kan gak ada. Ya, itu dosa kecil. Tapi kan dosa. Memandang aurat kan dosa. Atau menyentuh wanita yang bukan mahram, antum salaman dengan kerabat bukan mahram. Ya. Antum sudah tahu nih, sampai di Batam hijrah, orang kampung belum hijrah, kebiasaan salaman, pelukan, ciuman, habislah kita dibuatnya. Kan gitu ya. Nah, antum harus menghindar. Saya sudah beda, kan gitu ya. Tapi kadang sudah dipeluk ya sudah kan gitu. Jangan antum ngerangkul balik, jahiliyah antum jadinya kan. Artinya di sini bahwa itulah dosa-dosa kecil, ya. Apalagi sekarang dosa kecil itu paling mudah karena di tangan antum sudah ada handphone. Nengok YouTube di situ aurat semuanya, ya kan? Iklannya aurat, semua aurat tampak di YouTube itu. Hari-hari entah berapa kali kita menonton aurat di YouTube itu, atau di Facebook atau di apa yang lewat di iklan-iklan itu. Itu kalau ditumpuk-tumpuk jadi besar jadi kan. Kalau dulu nengok aurat tuh yang ngintip di sungai, kan gitu. Sekarang tidak perlu ngintip, beli handphone isi pulsa, dah salah, nggak usah ngintip, dari situ ngintipnya semua ada. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Zulhijjah ini kata Nabi SAW ada amalan terbaik bagi kita. Salah satunya adalah puasa di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Adapun secara umum ya beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah memang baik. Bahkan pahalanya sama dengan orang mati syahid dan menginfakkan semua hartanya. Karena kita sedang beribadah di hari-hari terbaik sepanjang hari dalam satu dunia. Makanya itulah kenapa para ulama mereka menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah itu sama dengan 10 akhir Ramadan. Mereka hidupkan siangnya, mereka hidupkan malamnya. Tapi kalau Ramadan kan hanya menghidupkan malamnya saja. Tapi kalau Dzulhijjah dua-duanya, siangnya dihidupkan, malamnya juga dihidupkan. Seperti yang dilakukan oleh Sa'id ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Apabila datang tanggal 1 sampai tanggal 10, hampir-hampir teman-temannya tidak bisa menjumpai dia karena dia sibuk i'tikaf di masjid, sibuk baca Quran, sibuk zikir, dan kalau malam dia sibuk dengan qiyamul lail, sampai dia mengatakan la tudfi'u surujakum layaliyal ashri. Jangan padamkan lampu kalian di malam hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maknanya menghidupkan, bukan menghidupkan lampu, menghidupkan salat malam. Ya, kalau antum pahami zahirnya perkataan Sa'id bin Zubair, hidup lampu antum tidur, bukan gitu. Maksudnya di sini kiasan supaya kita jangan tidur, ya. Habiskan dengan wudu, dengan zikir, dengan tahajud, dengan witir, dengan qiyamul lail, doa dan lain sebagainya. Inilah diantara keistimewaan hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.